Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kemajuan kerjasama Indonesia dan Australia di bidang pendidikan. Salah satunya terkait kebijakan visa bisnis dan fasilitas bagi pelajar Indonesia di Australia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut baik kemajuan kerjasama Indonesia dan Australia di bidang pendidikan. Salah satunya adalah kebijakan akses visa bisnis 5 tahun serta peningkatan fasilitas bagi pelajar Indonesia di negeri Kangguru. Kerjasama tersebut dianggap menjadi langkah strategis dalam mendorong hubungan yang lebih erat antar kedua negara. Australia telah memperpanjang masa berlaku visa bisnis dari 3 menjadi 5 tahun, guna menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini dinilai mengganjal. Visa pelajar untuk siswa Indonesia yang menempuh pendidikan penuh waktu di Australia juga dapat berlaku hingga 5 tahun. Fasilitas ini dinilai memberikan kepastian dan kenyamanan bagi mahasiswa asal Indonesia yang ingin menimba ilmu di sana. Prabowo menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan strategis di tengah dinamika global. Menurutnya, kemitraan Indonesia dan Australia yang semakin erat telah memberikan dampak positif bagi masyarakat kedua negara. Kita menyambut baik sejumlah capaian kerjasama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik ini. Di bidang hubungan antara masyarakat, kita menyampaikan apresiasi atas komitmen Perdana Menteri Albanese sebelumnya yang telah membuka akses visa bisnis 5 tahun serta juga kemudahan-kemudahan pengaturan visa lainnya untuk para WNI, terutama para siswa dan mahasiswa kita yang belajar di Australia. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuanggara, Berita Nasional TV. Hubungan yang terbaik dengan tetangga. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak Australia untuk memperluas investasi di sektor UMKM dan pertanian Indonesia. Ajakan itu disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia di Istana Merdeka. Sejahtera berita sekalian. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Australia untuk memperluas investasi di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pertanian di Indonesia. Ajakan ini disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 15 Mei. Prabowo menegaskan pemerintahannya akan fokus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Untuk itu, ia mengundang Australia untuk memperkuat kerjasama, khususnya di bidang pertanian. Australia dinilai memiliki teknologi dan pengalaman yang dapat mendukung ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi rakyat Indonesia. Tak hanya pertanian dan UMKM, kerjasama bilateral Indonesia-Australia juga akan diperluas ke sektor perdagangan, pertahanan, pendidikan, hingga transisi energi bersih. Prabowo menyatakan kerjasama ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Kunjungan Albanese ke Jakarta menjadi perjalanan luar negeri pertama sejak kembali terpilih sebagai Perdana Menteri. Dalam suasana hangat, Prabowo bahkan mengundangnya untuk berlibur ke Padepokan Hambalang dan berkuda bersama sebagai simbol persahabatan antar pemimpin. Selanjutnya kami akan bekerjasama untuk meningkatkan kapasitas para petani dan UMKM kita. Kita juga akan berusaha sekeras tenaga untuk memastikan produk-produk buah-buahan dan perikanan Indonesia bisa memenuhi standar pasar internasional. Termasuk dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuanggara, Berita Nasional TV. Pihak Australia untuk terlibat
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam atau PUI yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 15 Mei 2025. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto serta mengucapkan selamat atas suksesnya pelaksanaan Muktamar bertema membangun kemandirian, memajukan Indonesia. Wapres menegaskan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan khususnya Persatuan Umat Islam PUI dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Gibran menyebut Sumatera Utara memiliki posisi strategis sebagai provinsi dengan penduduk terbesar di luar Jawa sehingga berpotensi besar dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ini tugas pemerintah untuk Pada kesempatan itu, Wapres menyoroti peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Pangan. Sebagai kontribusi nyata, PUI mendukung ketahanan pangan nasional. Gibran menyambut baik inisiatif tersebut dan menyebutnya selaras dengan fokus Presiden dalam upaya mencapai swasembada pangan. sertifikat pertanahan sudah diselesaikan satu persatu oleh Pak Menteri ATR. Saya rasa ini luar biasa sekali karena inovasi-inovasi seperti ini, inisiatif seperti ini yang perlu terus didorong. Seperti yang Menutup sambutannya, Wapres mengapresiasi pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara seperti underpass Gatot Subroto di Medan yang dinilainya dapat mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Ketua Majelis Syura PUI Nur Hasan Zaidi menjelaskan bahwa GNWP mengintegrasikan wakaf tanah dan uang untuk membangun sistem pangan berkelanjutan berbasis teknologi sebagai bentuk kontribusi konkret PUI terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Thailand pada Sabtu malam 17 Mei 2025 untuk melakukan kunjungan resmi. Selama berada di negeri Gajah Putih tersebut, Presiden Prabowo melaksanakan serangkaian agenda penting dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Thailand pada Sabtu malam 17 Mei 2025 untuk melakukan kunjungan resmi. Kepala negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Selama berada di negeri Gajah Putih tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan serangkaian agenda penting dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Kunjungan resmi ini merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat kemitraan strategis Indonesia dengan negara-negara sahabat di kawasan Asia Tenggara, termasuk Thailand yang selama ini menjadi mitra penting di berbagai bidang strategis. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Bangkok, Thailand adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dari Bangkok, Thailand, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmikan produksi perdana lapangan minyak forel dan terumbu. Momen ini disebutnya sebagai langkah strategis menuju swasembada energi nasional. Kapasitas bangsa. Presiden RI Prabowo Subianto resmi luncurkan produksi perdana lapangan minyak forel dan terubuk lewat konferensi video conference dari Istana Merdeka Jakarta pada Jumat siang. Peresmian ini disebutnya sebagai momentum bersejarah dalam upaya Indonesia mencapai swasembada energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebanggaannya atas prestasi tersebut, mengingat ini menjadi peresmian pertama di bidang lifting migas dan masa pemerintahan baru yang ia pimpin. Momen ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun sektor energi yang mandiri dan kuat. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pentingnya mencapai swasembada energi untuk menghemat devisa negara. Menurutnya, dengan tidak lagi bergantung pada energi impor, Indonesia dapat menyimpan puluhan miliar dolar Amerika Serikat dan memastikan lebih banyak dan dinikmati oleh rakyat.
Seperti halnya swasembada pangan, Presiden Prabowo meyakini swasembada energi akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah diganggu oleh pihak luar. Ia optimis Indonesia akan mampu bertahan dalam kondisi apapun dengan ketahanan energi yang kuat. Yang merupakan peresmian pertama di bidang lifting migas pada masa pemerintahan baru yang saya pimpin. Kedua proyek ini menjadi tonggak penting, tonggak bersejarah, dan upaya kita bersama untuk mencapai swasembada energi nasional. Saudara-saudara sekalian, mencapai swasembada energi nasional adalah sangat penting, vital bagi kemerdekaan bangsa kita. Tim Liputan Berita Nasional TV. Tapi swasembada energi. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi tanpa pandang bulu. Di usianya yang ke-73 tahun, ia bertekad meninggalkan nama baik sebagai pemimpin bangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk meninggalkan nama baik sebagai pemimpin bangsa. Ia menyatakan siap melawan segala bentuk korupsi di tanah air tanpa pandang bulu. Dalam pidato kebangsaan di Kongres 4 Tunas Indonesia Raya atau TIDAR yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan tekadnya untuk menegakkan keadilan. Di usianya yang telah menginjak 73 tahun, Prabowo mengaku tak lagi mengejar kepentingan pribadi, namun bertekad untuk meninggalkan legasi yang terhormat. Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat konstitusi dan seluruh peraturan yang berlaku. Ia menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar hukum dan merugikan rakyat. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan negara secara adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Prabowo menandaskan bahwa setiap praktik yang merugikan bangsa akan dihadapi dengan tegas oleh pemerintahannya. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku. Dan saya akan laksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand dengan serangkaian kegiatan penting yang syarat makna diplomatik pada Senin 19 Mei 2025. Kunjungan ini menandai langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Thailand di berbagai bidang strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand dengan serangkaian kegiatan penting yang syarat makna diplomatik pada Senin 19 Mei 2025. Kunjungan ini menandai langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Thailand di berbagai bidang strategis. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan audiensi resmi dengan Raja Thailand Yang Mulia Maha Vajiralongkorn di Ampon Royal Palace, Bangkok. Usai bertemu Raja Thailand, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan perjalanan menuju Government House untuk mengikuti upacara penyambutan resmi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat persahabatan serta membuka peluang kerjasama baru antara Indonesia dan Thailand di masa mendatang. Akan dilakukan pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand. Bapak Presiden akan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan juga Sekretaris Kabinet, serta Duta Besar RI di Bangkok. Setelah pertemuan bilateral, rencananya akan ada MOU.
Acara kunjungan resmi ini akan ditutup dengan jamuan santap siang resmi di Government House. Sementara itu, teman-teman media yang dapat kami sampaikan tentang agenda kunjungan resmi Bapak Presiden Prabowo di Thailand. Dari Bangkok, Thailand, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Thailand dalam bidang energi dan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya membangun aliansi kawasan ASEAN yang lebih solid dan tangguh. Ketahanan pangan dan energi dan isu-isu regional dan global. Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra usai pertemuan bilateral di Government House. Dalam bidang pertahanan pangan, Prabowo menyampaikan bahwa kedua negara sepakat untuk memperkuat rantai pasok dan menjajaki peluang kemitraan dalam pengelolaan serta penyimpanan makanan melalui skema joint venture. Sementara itu di sektor energi, Prabowo menyambut baik peluang investasi dan kolaborasi dari entitas bisnis Thailand di sektor energi Indonesia. Dirinya juga menegaskan komitmen untuk kembali mengaktifkan Indonesia-Thailand Energy Forum pada tahun ini sebagai platform dialog dan pertukaran teknologi antara kedua negara. Selain ketahanan pangan dan energi, kedua pemimpin juga membahas isu strategis lainnya termasuk keamanan kawasan, penanganan kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, narkotika, dan penipuan daring, serta memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dan pertahanan. Kita sebagai negara anggota ASEAN memiliki peran yang sangat penting. Tadi kami membahas landasan kemitraan strategis di berbagai sektor, termasuk sektor keamanan dan pertahanan, perdagangan dan investasi, ketahanan pangan dan energi, dan isu-isu regional dan global. Kami membuka Dari Bangkok, Thailand, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. entitas-entitas dari Thailand. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut baik pembukaan jalur penerbangan baru yang menghubungkan Bangkok, Surabaya, Medan, dan Phuket. Langkah ini diyakini akan memperkuat sektor pariwisata kedua negara. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra usai pertemuan bilateral di Government House, Bangkok pada Senin 19 Mei 2025. Sementara itu, Perdana Menteri Paetongtarn menjelaskan bahwa rute baru tersebut akan menghubungkan Bangkok dan Phuket dengan Jawa Timur serta Sumatera Utara. Dirinya menambahkan bahwa pemerintah Thailand telah menugaskan badan-badan terkait untuk menjajaki potensi kerjasama yang lebih luas di sektor pariwisata. Kami juga menyambut baik kerjasama di sektor penerbangan dan meningkatkan pengembangan teknologi bersama di bidang ini. เส้นทางการบินเหล่านี้ค่ะจะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพและภูเก็ตกับชาวตะวันออกและสุมาตราเหนืออีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศจะหารือกันเพื่อเปิดตลาดการลงทุนระหว่างกันและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะแสวงหาโอกาสใหม่ๆและเสริมสร้างให้ภาคเอกชนของเราศึกษาความได้เปรียบและศักยภาพการลงทุนของกันและกันค่ะ Dari Bangkok, Thailand, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Kabar lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perintah untuk menyederhanakan regulasi di sektor energi, termasuk pengelolaan blok migas. Ia memperingatkan akan mengganti pejabat yang tidak mau berubah. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan pejabat terkait untuk menyederhanakan regulasi khususnya dalam pengelolaan blok minyak dan gas bumi di Indonesia. Perintah ini disampaikan saat pembukaan acara The 49 IPA Convex di ICE BSD Tangerang Selatan Rabu 21 Mei 2025.
Presiden menyampaikan potensi energi nasional sangat besar dan saat ini terdapat puluhan blok migas yang siap ditawarkan. Untuk itu, ia meminta badan regulasi dan seluruh pejabat terkait agar menyederhanakan proses perizinan dan tata kelola energi demi mendorong investasi. Menurutnya, Indonesia terlalu mahir membuat regulasi yang rumit dan hal ini harus dirubah. Presiden Prabowo menegaskan pejabat yang enggan melakukan penyederhanaan akan diganti. Ia menyebutkan banyak anak muda yang siap diberikan kesempatan untuk bekerja secara lebih efektif. Presiden juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dalam birokrasi. Budaya membuat sulit harus digantikan dengan semangat melayani. Ia meminta seluruh regulator menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kita mengerti bahwa potensi energi kita sangat-sangat besar. Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Bagi semua pihak, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong investor untuk menanamkan modal di sektor migas Indonesia. Untuk mendukung hal itu, pemerintah menyiapkan Danantara Indonesia sebagai dana investasi yang siap digerakkan dalam proyek-proyek energi strategis. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden RI Prabowo Subianto membuka peluang investasi seluas-luasnya di sektor minyak dan gas bumi. Dalam acara peresmian pembukaan pameran tahunan ke-49 Indonesia Petroleum Association di Tangerang, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah siap menyambut investor baik dalam maupun luar negeri. Presiden Prabowo menyebutkan pemerintah telah menyiapkan dana investasi melalui Danantara Indonesia yang siap terlibat dalam proyek-proyek strategis energi di tanah air. Ia mendorong para investor untuk tak ragu masuk dan bermitra demi mendukung pembangunan energi nasional. Di hadapan para pelaku industri migas, Prabowo menyambut baik langkah transisi energi yang didukung melalui teknologi seperti carbon capture storage. Ia mengajak seluruh elemen pemerintah bekerja sama untuk mencapai tujuan energi nasional yang berkelanjutan. Namun begitu, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka impor minyak yang mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun sektor pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dan saya mendorong semua pihak dari dalam dan luar negeri ini, silakan Anda masuk ke peluang-peluang yang kita berikan, dan kita juga sudah siapkan suatu dana investasi yang besar, yaitu Danantara Indonesia, yang juga siap berinvestasi secara strategis dalam proyek-proyek energi yang tersedia. Dari Tangerang, Banten, Ajeng Tiara, Galuh-Anggara, Berita Nasional TV. Ucapkan terima kasih kepada yang terhormat. Selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming melakukan kunjungan kerja ke dua wilayah di Provinsi Jawa Barat dalam rangka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis pada Rabu siang. Cuaca cerah dan antusiasme warga, termasuk anak-anak, mewarnai penyambutan di Puskesmas Mekar Mukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Program cek kesehatan gratis merupakan salah satu prioritas Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat layanan kesehatan dasar yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami tekanan dari perkembangan kota namun masih menyimpan karakter pedesaan. Cikarang dan Jati Asih dipilih karena keduanya merupakan contoh nyata wilayah transisi antara kota dan desa. Dengan latar belakang sosial yang beragam, mulai dari kawasan pemukiman padat, lahan pertanian, hingga populasi pekerja harian dan pendatang, wilayah ini menghadapi tantangan kompleks dalam pemenuhan layanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Dalam kunjungannya, Wapres menyoroti pentingnya memperkuat peran strategis Puskesmas sebagai garda terdepan dalam layanan kesehatan masyarakat.
Ia mendorong agar pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.